Ya, selamat malam. Ini bagian keempat ya, bagian terakhir dari telaah yang saya coba lakukan dari soal hot yang pernah dikirimkan. Soal ini masih asli, belum diubah ya. Jadi memang saya coba memaparkan hal-hal yang aslinya. Kalau sudah jadi malah tidak ada pembelajaran di sana. Kita buka paket ke-10 Bapak Ibu ya. Kita enable dulu. Ini dia soalnya. Fenomena geosfer, bagiannya hidrosfer, disajikan gambar sungai, dapat menganalisis upaya mengatasi masalah pada das ya. Disajikan informasi kerusakan lingkungan, dapat menganalisis upaya pemulihan kerusakan. Yang diminta adalah upaya pemulihan, ini mengatasi masalah. Oke. Saya kadang-kadang melihatnya begini Bapak Ibu, ini jenis hurufnya yang ini adalah kalibri, yang ini adalah Times Roman. Ini biasanya saya langsung tahu nih, dia ngopas ini. Kadang-kadang kami ngeliat juga fontnya, jadi ketahuan ya. Ini kopi teks atau kopi spesial ya. Bukan kopi kapal api spesial maksud saya Bapak Ibu. Seperti itu. Tapi kita lihat aja soalnya seperti apa. Disajikan gambar sungai, ya di sungai, dapat menganalisis supaya mengatasi masalah. Nah, bener nih, ini ya bolehlah, saya sebenarnya nggak nyaman ya, gambar aliran sungai atau gambar sungai itu cukup sih ya. Berdasarkan gambar di atas, terjadi alih fungsi lahan pada das. Pada gambar di atas, alih fungsi lahannya kan nggak kelihatan. Harusnya berdasarkan di atas terjadi alih fungsi, kita nggak jelas dong terjadi alih fungsi, dari mana kita tahu gitu kan. Ini harusnya bukan di gambar ini dijelaskan, ini harusnya wilayah das pada wilayah tersebut, das pada wilayah tersebut telah mengalami alih fungsi lahan sehingga mengakibatkan dan sebagainya. Dampak berikutnya adalah musim rawan hujan. Bagaimana upaya untuk tersebut? Kan lucu, terlalu singkat ya jawabannya ya. Bagaimana upaya untuk mengatasi tersebut? Penggunaan terasering, pelebaran sungai. Nah ini kan jawabannya tidak mengundang tanya ya, tidak mengundang tanya. Harusnya bukan sependek ini. Ada karena ini sudah seperti ini. Bagaimana upaya ya? Kan harusnya kalau bagaimana upaya berarti jawabannya agak panjang Bapak Ibu. Tapi kalau salah satu upaya ya ini benar salah satu upaya. Tapi kalau bagaimana itu berbeda ya. Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana kondisinya? Bagaimana? Dan itu bagaimana tuh bukan satu penjelasan yang pendek ya. Bagaimana itu menjelaskan banyak hal gitu. Buat saya ini diubah menu pilihan jawaban juga harusnya huruf kecil karena akan melanjutkan dari bagian tersebut. Ya benar kontekstual, tapi menurut saya itu jawabannya belum pas ya. Saya juga informasi kerusakan lingkungan, tingginya pencemaran udara. Nah ini benar. Bahkan peranan Sungai Citarum pernah dinobatkan sebagai sungai paling. Nah ini sungai paling tercemar kok hurufnya huruf besar ya. SPT ini huruf besar maksudnya apa gitu. Di dunia ini nggak harus besar gitu kan, kecuali situs ini bolehlah dimasukkan ya. Tapi ini saya belum biasa nih mendapatkan, kecuali emang kalau mau ditebalkan atau dimiringkan juga apa sih untuk menegaskan ya. Tapi biasanya nggak seperti itu juga sih. World Bank juga menempatkan Jakarta sebagai, ini kan Citarum ya, Citarum di bawah sebagai Jakarta, yang di bawah bicara Jakarta. Analisislah bagaimana upaya pemulihan kerusakan lingkungan seperti yang ada di Sungai Citarum. Buat apa dia bicarakan Jakarta tapi kok datanya Citarum? Hilangkan saja gitu loh, karena nggak nyambung Jakarta sebagai apa gitu ya, nggak ada hubungannya. Ini kan Sungai Citarum ya, seperti itu. Kunci jawaban ini analisislah kan, analisislah bukan apa usahanya gitu loh. Jadi kan bukan jawaban satu tapi kenapanya yang diminta gitu loh. Jadi ini kurang kuat menurut saya jawabannya kurang kuat. Jadi rubrik jawabannya harus perbaiki. Nah, ini 10
Nah, cuma gini doang. Kalau salah satu gimana? Kalau salah dua gimana? Salah tiga gimana? Benar dua, benar satu. Nah, ini rubriknya belum bagus ini ya. Sekarang kita coba lihat ke soal 11. Soal 11, ya Bapak Ibu, ini masih UNBK Bapak Ibu ya. Menganalisis kekuatan angin. Sajikan gambar, didik dapat menganalisis pergantian musim. Nah, ini kalau soal yang seperti ini, saya ini susah nih buatnya nih, karena fantasinya, pemikirannya harus lebih banyak ini. Ya. Coba kita lihat soalnya. Ternyata indikatornya jadikan pernyataan gambar, sementara di sini tidak ada. Ini kan PG. Nah, ini PG, ini beda antara indikator soalnya sama di kartu soal, itu berbeda. Indikatornya adalah disajikan gambar dapat menganalisis kekuatan angin, disajikan pernyataan dan gambarnya nggak ada gitu kan. Kalau saya sih disajikan ilustrasi ya, sudah selesai itu. Disajikan bisa gambar dan bisa data ya. Berdasarkan hukum Boyce-Ballot, semakin besar gradien barometrik semakin besar pula kekuatan anginnya, atau sebaliknya. Jika 3 buah isobar yang masing-masing memiliki tekanan seperti gambar di bawahnya pisah Bapak Ibu, ini nggak boleh sambung. Maka jika terjadi angin, ini maka jika terjadi, ini ada yang salah kalimatnya nih. Harusnya karakteristik yang dapat diambil dari kondisi gambar tersebut adalah, itu kalimatnya. Karakteristiknya apa? Yang dimintakan kekuatan A ke B lebih besar daripada D ke C gitu loh. Ini soalnya cukup berpikir, dan memang tidak, tapi nggak enaknya adalah dia harus menghitung dulu, kekuatan anginnya ya. Kekuatan angin Bapak Ibu sudah hafal ya, ini ada jarak 2 tempat, maka kan tinggal A B C D. Sementara D ke C ini kan cuma bolak-balik saja gitu loh. Maka saya bilang, makanya kalau ditambahkan karakternya, maka A B C D ini bisa banyak belakangnya itu, seperti itu. Berikutnya adalah disajikan gambar, tadi dapat menentukan pergantian musim. Kita lihat di disajikan gambar, benar. Nah, kita lihat ada gambar, nah ini dia. Yang disajikan adalah disajikan dapat mengenai pergantian musim. Oke. Gambarnya benar. Seorang pekerja di Indonesia ingin berlibur ke Jepang. Ini pisahkan. Jepang nyuruh besar pada waktu bunga sakura berkembang. Ini kurang N. Berdasarkan gerak semu, mohon maaf besar. Berdasarkan gerak semu tahunan matahari di atas pisahkan. Jelaskan posisi matahari sedang bergerak ke mana dan kapan. Nah, ini jelek ini kalimatnya nih. Bergerak kemana itu bukan bahasa soal ya, bukan bahasa soal, sebaiknya diganti ya. Berdasarkan gambar di atas, nggak usah menuliskan gerak semu tahunan, itu kita memberikan tambahan kejelasan. Berdasarkan gambar di atas, kita nggak perlu ngasih tahu itu gerak semu tahunan ataupun gerak harian ya, biarkan mereka yang berpikir. Bagaimana hal itu mungkin, begini, bagaimana orang tersebut benar-benar sampai pada saat bunga sakura sedang tumbuh ya, seperti itu. Nah, ini scoringnya juga skor 1, skor 40. Oh, yang pertama di atas ini skor 40. Ini rubriknya nggak bagus Bapak Ibu ya. Rubriknya nggak bagus ya. Oke, selanjutnya nomor terakhir, nomor 12 apa yang ini pola gerakan lempeng tektonik ya, disajikan peta kali Bapak Ibu, mohon hati-hati, ini dokumen penting Bapak Ibu ya, jadi nggak pada tempatnya ya. Saya pakainya bukan esai Bapak Ibu, uraian gitu aja lah ya. Oke. Ini soal yang pertamanya esai, soal keduanya PG, dia terbalik di bawahnya.
Disajikan peta topografi dapat menganalisis kemiringan lereng dan pemanfaatannya. Bolehlah, walaupun kalau saya karakter dari kemiringan tersebut ya, disajikan peta topografi dan dapat menentukan karakter dari wilayah tersebut gitu loh. Nggak usah kemiringan lereng dan pemanfaatannya itu nggak perlu. Jika jarak AB BE sama dengan 4 cm, maka hitunglah kemiringan lerengnya dan dapat manfaat. Bukan gitu dong yang diminta. Iya ini sebenarnya bagus ya, dia mencari kemiringannya ya, kemiringan lahan. Soal-soal yang biasa ketinggian dan manfaatnya untuk apa gitu kan. Tapi ini soal yang jarang Bapak Ibu, kemiringan itu jarang sekali dimanfaatkan ya. Tidak terlalu ini di kita ya, karena jarang kita menghitung kemiringan. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai satu soal ini terobosan lah ya. Biasanya orang membuat berapa ketinggiannya karena bicaranya Yonghun ya, kita bicara Yonghun. Berikutnya adalah soal yang berikutnya. Nah ini soalnya bagus Bapak Ibu. Sajikan peta pergerakan lempeng ya, dapat menganalisis pola pergerakan lempeng tektonik. Yang diminta tektonik loh. Berdasarkan peta lempeng di atas, jawablah pertanyaan berikut. Perhatikan pola pergerakan lempeng tektonik, gerakan lempeng apa yang terjadi pada pertemuan lempeng dan akibatnya apa yang ditimbulkan. Ini bagus soalnya bagus ya, dan rubriknya bagus. Nah, seperti ini. Demikian Bapak Ibu, moga-moga bermanfaat. Lagi-lagi saya hanya berbagi dari hal yang saya pernah dapatkan dan saya kembalikan kepada teman-teman guru. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.